Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, bersama saya Cak Korib dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Dan kali ini saya kehadiran tamu yang luar biasa. Beliau adalah salah satu host, bukan salah satu, memang satu-satunya host podcast Kawal Bawaslu Pasuruan, Kabupaten Pasuruan ya. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Cak Korib. Mas Hari, luar biasa. Mas Hari, memang sudah lama saya nunggu Mas Hari untuk bisa apa kalau ini bayar hutang ya? Bayar hutang tamu. Iya. Podcast ya. Kalau dulu saya ke sana di podcast sama Mas Hari, sekarang Mas Hari ke sini untuk kita podcast, dan kebetulan ada acara apa ini tadi Mas Hari? Acara Lapkir, laporan akhir, persiapan laporan akhir Divisi Hukum Data dan Informasi. Ya, luar biasa. Dan Probolinggo jadi tuan rumah ini kan? Betul. Dan itu program dari HDI atau sama humasnya sekalian? HDI saja. HDI saja ya. Jadi kalau saya dan teman-teman itu kan dua kordif ya, jadi HDI dan humas ya. Iya, untuk betul. hari ini kegiatannya untuk HDI. Untuk HDI, ya. Betul sekali. Dan Kordif Pak Purnomo Satrio Pringgodikdo, luar biasa. Harus hafal namanya. Iya. Semangatnya luar biasa itu beliau itu. Mas Hari, terkait dengan ini kan kolaborasi kemarin kita bicara tentang podcast kita. Ya tentunya podcast ini untuk melakukan peningkatan pengembangan pengawasan partisipatif Bawaslu ya. Dan sejauh ini sudah berapa episode ya dari podcastnya Kawal Bawaslu Pasuruan? Kalau di podcast di Pasuruan sudah sudah atau masih ya 39 ya. 39. Kalau Probolinggo lebih banyak ya. Iya, sekitar 63. Ya, saya lihat memang lebih rutin. Kalau saya memang tentatif ya. Lihat momentum ya. Momentum, dan saya lebih banyak di kantor. Kalau Cak Korib itu kan memang saya lihat pejuang memang ya, pejuang podcast tuh ya. Jadi dimanapun ada acara apapun, ada event apapun, di situ sudah bawa alatnya itu ya. Ya itu ya, hanya tujuannya bagaimana Bawaslu itu eksis, dikenal oleh masyarakat, termasuk juga memberikan ya tentunya narasumbernya adalah semua berbicara tentang Bawaslu dan sekitarnya Mas Hari ya. Iya. Dan walaupun tetap di kantor tapi kan juga eksis. Saya banyak sebenarnya narasumber dari Mas Hari yang saya lihat itu luar biasa. Kemarin itu dari luar provinsi Jawa Timur ya, dari luar pulau ya, dari mana dulu. Kemudian selanjutnya juga ada anak-anak muda yang berprestasi. Iya. Yang terakhir terutama anak muda yang berprestasi. Iya. Apa itu Mas Hari? Paskib kalau nggak salah. Paskib jadi kalau ini buka-buka dapur juga ya. Jadi kalau di tempat kami itu kan temanya tidak hanya melulu pemilu dan pengawasan pemilu itu loh ya. Jadi kita coba kita coba jangkauannya lebih luas, meskipun pada akhirnya itu nanti kita hubung-hubungkan, kita tarik benang merah ke pemilu, pengawasan pemilu dan demokratisasi gitu ya. Jadi misalnya anak Paskib itu kan ya. Anak Paskib itu kan memang saya lihat ini kan prestasi ya, anak-anak muda itu ya. Betul. Paskib nasional loh ya. Itu keduanya dari Pasuruan, laki perempuan tuh ya. Itu. Lakinya itu dari Kabupaten Pasuruan, yang perempuannya dari Kota Pasuruan. Dan sepanjang sejarah Republik ini merdeka ya, belum ada yang satu paket ya Kota dan Kabupaten Pasuruan. Betul. Makanya saya tertarik dan saya hubungi, bersedia ya sudah saja podcast gitu. Ya, wah itu menarik sekali, dan itu memberikan semangat kepada sahabat muda dari Bawaslu ya, siapapun memberikan semangat dan motivasi. Tuh juga ada lagi ya kan yang viral di TikTok itu. Viral di YouTube sih. Itu lucu ya. Jadi saya tidak hanya soal serius saja, tapi ada yang lucu itu kan ya. Lucu itu pakai helm pakai helm Magicom. Magicom. Itu viral di Pasuruan. Cuma saya up-nya agak terlambat karena nyari kontaknya ini agak lama juga itu loh. Itu ya. Saya hubungi media sosial Instagram yang upload pertama kali itu. Kemudian minta kontak adminnya saya minta nomor person Bapak ini Pak. Sulit juga ya nyari-nyari. Adrai, ingat saya Pak Adrai. Pak Adrai. Tadi agak 2 minggu setelahnya baru kita dapatkan narasumbernya.
perjuangan juga tuh Mas Ari, luar biasa. Dan itu ya saya setuju itu. Jadi bukan hanya melulu tentang kebawasluan dan kepemiluan, tapi juga tentang isu-isu yang penting di masyarakat, yang viral. Karena dari situ juga Bawaslu kita dapat bonus itunya diketahui oleh masyarakat juga kan Mas Ari. Termasuk kan juga kalau ada momentum, misalnya Hari Guru kemarin, Hari Guru ya. Hari Guru bicara tentang guru, kita hubungan dengan demokratisasi. Meskipun itu narasumbernya adalah anak SKPP. SKPP yang guru. Saya cari memang dan kebetulan dia sudah 2 kali ke situ. Sebelumnya juga Hari Pahlawan ya, Hari Pahlawan. Kita bicara anak-anak muda, anak SKPP juga. Hari Pahlawan dan kita ajak bicara tentang pahlawan demokrasi. Semangat demokrasi. Dan ini kan bukan pemilu dan pengawasan pemilu, tapi kita tarik gitu loh maksud saya. Kita tarik ke demokratisasi, pemilu dan pengawasan pemilu. Seperti itu Cak Kodik. Ya memang sebenarnya seperti itu yang memang harus kita lakukan ya. Karena apa? Memberikan pendidikan, sosialisasi kepada masyarakat tentang pemilu dan kebawasluan. Walaupun masih 2024 pelaksanaan, tapi sosialisasinya dilakukan sejak dini untuk mencegah terjadinya dugaan pelanggaran. Betul sekali. Sejak dini. Dah di samping itu keberadaan podcast dari Kawal Bawaslu Pasuruan ini kan tentunya menopang giat-giat divisi yang lain Mas Ari. Bagaimana sejauh mana itu? Apa pentingnya podcast terhadap mungkin Kordif PP, Kordif pengawasan PHL dan sengketa dan seterusnya gitu. Jadi beberapa narasumber itu memang saya nyarinya juga lewat Kordif lain ya. Dari yang anak SKPP itu saya minta bantuan dari BHL itu ya untuk menghubungkan dengan, karena punya datanya kan mereka ya. Betul. Saya minta hubungkan ke Kordif BHL Bu Titin ya untuk mencarikan anak yang waktu itu SKPP menengah ya. Jadi kan Pasuruan ada SKPP-nya nih tahun 2021 barengan Situbondo. Kemudian mereka di antara seluruh peserta itu ada yang ikut di SKPP menengah tingkat provinsi kan. Tingkat provinsi. Nah itu saya ajak podcast juga. Saya datanya kan nggak kenal, datanya lewat BHL gitu. Itu sih. Kemudian saya juga pernah podcast sama Wakil Bupati loh. Pak Wakil Bupati. Hari Santri juga itu momentum. Bupati Pasuruan. Oh Kiai ya. Kiai Mujib Imron. Oh Kiai. Saya juga pinjam studionya itu. Wow, punya studio ternyata beliau. PMK punya dong. Wow. Tapi lebih dulu kita. Kalau studionya PMK ya lebih lebih profesional lah. Lebih lengkap. Alatnya lengkap ya. Ada video mixernya. Kameranya juga. Kamera panggul gitu ya. Kalau kita ini kan HP sama dengan ini. Saya pakai HP. Tapi yang terpenting hasilnya lah, sama aja sih sedikit cerah juga. Tapi yang penting esensinya, materi yang kita sampaikan nyampe kepada sahabat Bawaslu atau sahabat Kawal Bawaslu Pasuruan. Lanjut terus mungkin seperti kan sekarang nggak ada sengketa, pernah nggak ngundang Kordif sengketa? Belum. Jadi saya ini beda dengan mungkin podcast yang lain juga ya. Yang lain mungkin internal dulu ya. Saya memang eksternal dulu. Eksternal baru melewati 1 tahun, baru saya ngajak dari Kordif di Pasuruan sendiri, Bu Titin. Waktu itu saya ajak tema tentang rumah video itu loh, rumah video yang diselenggarakan oleh Bawaslu Jatim. Yang dapat nominasi kalau nggak salah ya. Pasuruan kan salah satu nominator. Nominatornya. Yang 5 ya. 5. Kita nggak bicara itu ya. Biasa, yang 5 yang di awal itu kan 5 ya. Intinya bikin video itu sulit loh. Bikin film pendek sulit, tapi luar biasa masuk 5 besar di tingkat provinsi Jawa Timur. Nah, itu saya kan sutradaranya kan Bu Titin tuh. Bu Titin yang sutradaranya, penulis naskah, ya produsernya lah. Titin. Dan kemudian saya ajak bicara tentang itu. Bicara tentang latar belakangnya, kemudian pesan di balik pesannya ya, itu. Terutama pesannya ya. Apa kira-kira pesannya itu Mas yang ditangkap? Jadi kalau itu kan pesannya kaitan saya kira itu ya kita harus mengunggulkan punya kita sendiri ya. Nggak apa-apa, kita kan sama-sama. Kalau menurut saya sih ya pesannya itu memang komprehensif ya. Ada anak SKPP-nya, ada dari tidak tahu pemilu kemudian aktornya ini kemudian dia mengerti tentang pemilu. Kemudian bicara tentang pemilihan di masa pandemi yang harus menggunakan prokes gitu kan. Kemudian juga ada budaya, juga ada nembang itu. Nembangnya Bu Titin sendiri sama salah satu
Staf. pemainnya. Iya. Oh, staf kita, staf Pasuruan. Staf Pasuruan. Oh iya. Dan itu syutingnya juga di outdoor di sawah. Kelihatan di sawah itu, di sawah, bagus. Di sawah. Cuma dengan peralatan seadanya memang. Itu memang menggunakan HP. Jadi pesannya itu tentang stop money politik ya kayaknya politik. Ya. Boleh berkat kan judulnya. Oh iya. Kemudian saya tanya berkatnya itu apa sih sebenarnya, gitu kan? Berkatnya itu ternyata ya memang kalau pemilu itu dilaksanakan dengan dengan protokol kesehatan, gitu ya. Kemudian jadi demokratisasi itu juga tidak berkurang meskipun kita melaksanakan pemilu atau pilkada di masa pandemi. Iya. Ya luar biasa. Jadi podcast itu bisa menjadi sarana informasi tentang mengkampanyekan bagaimana mencegah tidak terjadi money politik, bagaimana ketika masa pandemi ada pemilu dan pilkada harus menggunakan protokol kesehatan, itu salah satu pesan-pesannya ya. Juga bisa memberikan pesan kepada sahabat Bawaslu tentang divisi-divisi yang lain seperti sengketa, seperti humas dan seterusnya ya, Mas itu sendiri ya. Luar biasa. Mas Hari, ya memang jangan terlalu panjang lah, ya nggak bosan ya. Yang terpenting adalah bagian akhir ini Mas Hari. Mas Hari, saya ingin Mas Hari memberikan pesan atau closing statement kepada sahabat Bawaslu di podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo ini agar tentang apa saja agar menjadi motivasi bagi kita semua. Terserah apa saja lah tentang Mas Hari. Ya yang menarik tentang mungkin tentang kinerja atau tentang apa yang harus kita capai dalam sebuah pekerjaan. Contoh podcast itu sendiri. Kenapa Mas Hari kok bikin podcast kan gitu? Ya terima kasih Cak Korep. Sebenarnya ini pesannya tidak bermaksud untuk menggurui ya. Iya, nggak apa-apa. Kita ini kan sharing ya. Kita punya kemampuan, punya skill ya, sudah kita berbagi. Dan prinsipnya kita di masa non tahapan seperti ini, kita tetap bisa berkarya itu ya, bisa berkontribusi, bisa memberikan sesuatu. Bahwa kita menuju pemilu 2024 itu kita sudah siap. Dan kita isi dengan media sosial kita itu kita isi dengan produk-produk atau karya-karya yang berkaitan dengan pemilu. Di Pasuruan tidak hanya podcast ya. Tahun ini saya bikin lagi yaitu suara partisipatif ya. Jadi itu kita program baru ya. Program baru. Dari suara partisipatif itu kita ingin mendengar langsung dari masyarakat itu ya tentang challenge itu, tantangan. Jadi kita buat sesuatu. Nah, kemudian mereka apa pendapat mereka tentang itu. Pemilu itu apa, kemudian pengawas pemilu itu apa. Kemudian nanti berikutnya juga tema-tema yang lain. Termasuk juga sebenarnya dari PHL ya, Bawaslu on air itu, Bawaslu on air, Bawaslu mendengar. Tetapi itu kita videonya kita ambil ya, kita sudah izin ke pemiliknya Radio Suara Pasuruan. Itu kan MOU ya, kita join. Jadi nanti videonya itu setelah diupload di YouTube-nya Radio Suara Pasuruan, nanti juga diupload di YouTube kita. Dan itu tayang setiap Selasa 2 minggu sekali gitu. Wow, luar biasa. Ya mungkin nanti berikutnya juga ada program-program baru lah. Iya. Jadi harus terus melakukan inovasi-inovasi sama Bawaslu menurut Mas Hari ini. Jadi di masa pasca pemilu, walaupun ini kita seperti tidak ada kegiatan, tapi ternyata banyak kegiatan sampai menjelang pada pemilu dan pilkada serentak pemilihan ya. 2024 itu kita harus banyak berinovasi. Salah satunya banyak program dari Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Luar biasa Mas Hari, semoga sukses selalu program-programnya. Kita selalu berkolaborasi, saling sharing ilmu dan kita akan terus melakukan peningkatan dalam pengembangan pengawasan partisipatif agar nantinya masyarakat, sahabat Bawaslu terus memahami tentang makna dari demokrasi yang sesungguhnya, yang berintegritas, pemilu yang langsung bebas rahasia tanpa ada tekanan dari pihak manapun, serta penyelenggara yang berintegritas. Sahabat Bawaslu, demikian perbincangan saya dengan Mas Hari. Sebenarnya lebih ke host podcast kawal Bawaslu Pasuruan ya, tapi juga beliau adalah anggota Bawaslu Kabupaten Pasuruan, koordinator divisi Humas dan Hukum Data Informasi. Hukum dulu ya. H2DI, ya. Hukum, Humas, Data dan Informasi. Luar biasa. Sahabat Bawaslu, itulah perbincangan kami bersama Mas Hari. Dari saya Cak Korip, podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Ya, terima kasih Cak Urip. Siap. Ketemu lagi Mas Ari. Ketemu lagi.